Puji Tuhan, saya terkasih, selamat pagi untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Bagaimana kabar Anda pada saat pagi hari ini? Doa kami, saudara terpelihara sempurna, jasmani, terlebih rohani. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan masih kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa tempat tidak menentukan hadirnya Tuhan. Yang menentukan hadirnya Tuhan adalah kita sebagai baiknya. Untuk itu biarlah kita antusias dan semangat saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sangat yakin Dia Raja di atas segala raja hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang ada di rumah atau yang ada di mana saja berada pada saat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kami menyembahmu, kami memuliakanmu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau berkemurahan memberikan kami kembali kesempatan untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Dan juga terlebih kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Untuk itu urapi kami, kuduskan kami, sucikan kami. Oleh Roh Kudus kami didorong untuk menemukan Engkau Tuhan. Didorong untuk melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hadir pada saat ini, beribadah pada saat ini, hanya untuk demi menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dari awal ibadah kami sampai selesai. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami tidak biarkan ada roh lain di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami. Pada saat ini kami bersatu hati berkata, dalam nama Yesus, kami hanya biarkan Roh Kudus saja memimpin kami dari awal ibadah kami sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau, kami siap menyenangkan hati-Mu, kami naikkan, kami buka ibadah ini, pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya terkasih, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri untuk menaikkan satu pujian, yaitu ku tahu siapa yang pimpin. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, karena kita tahu siapa yang memimpin kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Bila takut membayar dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik, 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 naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang.
dengan kuasa Roh Kudus. Naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Puji Tuhan, ujian ini benar-benar meyakinkan kita untuk kita tidak takut lagi menghadapi masa depan kita, karena rancangan Tuhan untuk kita, masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cemerlang. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Kau kukagumi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan masih tetap kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Amin. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Amin. Haleluya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan
menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Amin. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bapa, kami bersyukur kami hadir pada saat pagi hari ini atas dasar kekaguman kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengakui-Mu melalui saat kami mendengar firman-Mu, menghargai firman-Mu, menghormati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berbicara Engkau pada saat pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan firman-Mu. Kami diberi kemampuan memahami, terlebih diberi kesanggupan melakukan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami menemukan kebenaran yang sempurna melalui firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini. Buatlah kami sama seperti Maria, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami untuk bertemu dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Kami tidak biarkan ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, perhatian kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati berkata, dalam nama Yesus. Dari awal firman-Mu sampai selesai, kami rindu tetap memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami sambut penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya terkasih, oleh kemurahan-Nya kita masih bertemu dengan firman-Nya. Saudara, jangan sampai lupa untuk meyakini dan mempercayai bahwa firman ini adalah pribadi Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman telah menjadi manusia melalui Yesus, dan di dalam firman ada kekuatan Allah yang mampu menolong dan menyelamatkan kita. Untuk itu saudara, mari antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah rahasia kekuatan, rahasia semangat, rahasia masa depan kita, bahkan rahasia untuk kita mampu dan sanggup menjalani hari-hari kita. Dikatakan bahwa pada masa-masa terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Dan firman inilah yang menjadi kekuatan kita oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, pada saat pagi hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Nah, demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kemudian satu ayat lagi dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kami akan berbicara pada saat pagi hari ini tentang hidup dalam kewaspadaan menyangkut mempergunakan waktu.
waspada dalam hal mempergunakan waktu. Nah, saudara, jelas kita lihat dan dengarkan firman Tuhan bahwa hari-hari ini kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita. Kenapa? Karena dikatakan tadi dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, karena hari-hari ini adalah jahat, untuk itu pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara, tanpa kita sadari, kita sudah masuk di dalam waktu. Dan ternyata waktu yang kita jalani hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan untuk itu Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu Kolose pasal 4 ayat ke-5 tadi yang kita baca, hiduplah dengan hikmat dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah saudara, seringkali kita merasa bahwa saat kita berada di pagi hari, maka tak terasa sudah sore hari, tak terasa sudah malam, tak terasa sudah pagi kembali, tidak terasa satu hari, tidak terasa satu minggu, tidak terasa satu tahun. Nah saudara terkasih, adakah di waktu yang kita sudah lewati itu, kita sudah lewati dengan hikmat, dengan kebijaksanaan? Siapa yang bisa menjamin ada di antara saudara tidak terjerumus di hari-hari yang jahat? Dengan pikiran, dengan perasaan, bahkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna. Tanpa sadar, kita sudah dicengkeram oleh waktu itu, dan waktu yang kita jalani itu adalah waktu-waktu yang jahat, hari-hari yang jahat. Makanya saudara, Paulus katakan hiduplah dengan penuh hikmat. Ada satu doa dari Salomo, yaitu dalam Mazmur 90. Kitab Mazmur pasal 90, ayat yang sering kita dengarkan. Ayat yang ke-12. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi memang saudara, kalau kita jalani hari-hari ini dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, bahkan dari dorongan daging kita, maka sudah pasti kita sudah masuk di dalam masalah yang besar. Karena hari-hari ini jahat. Bahkan dalam kitab Roma, seketika kita didorong oleh daging menjalani hari-hari kita, didorong oleh daging melakukan aktivitas kita tiap-tiap jam, maka sebenarnya kita sudah menjadi seterunya Tuhan, sudah menjadi musuh Allah, dan upahnya adalah kematian. Dan untuk itu saudara, perlu kita berdoa sama seperti Salomo berdoa. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi saudara, jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah tamat dalam menjalani hari-harinya. Kita masih mohon belas kasihan Tuhan untuk kita diajar, dibimbing, dibina, diatur oleh Tuhan. Kadang-kala ini kita sepelekan,
Kita bangun pagi, seperti biasa, melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan kita. Padahal kita tidak tahu bahwa ternyata kita sudah masuk di hari-hari yang jahat. Untuk itu harus waspada. Waspada. Saudara, kami menekankan hal waspada ini bukan menyangkut musuh kita dari luar. Menghadapi musuh-musuh kita dari luar. Menghadapi hal-hal di luar diri kita. Tapi hari-hari ini kita harus waspada menyangkut dari dalam diri kita. Mewaspadai yang ada dalam diri kita ini. Makanya kita harus sama seperti pemazmur ini. Untuk berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, bijaksana di sini adalah dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sudah jelas mendengar bahwa hari-hari itu jahat. Dan tentu kita tidak mau terpenjara dengan hari-hari yang jahat. Tidak mau dikuasai hari-hari yang jahat. Makanya perlu kita diajar, perlu kita memiliki hikmat, sehingga pada akhirnya kita dapat menata kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara terkasih, ada pertanyaan, kenapa kita mempergunakan waktu dengan baik? Kenapa kita harus mempergunakan waktu dengan baik? Dan kenapa kita harus diajar mempergunakan waktu itu? Nah, tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, kalau kita baca di dalam ayat 16, saudara, Efesus 5 ayat 16, kita lihat lagi. Efesus 5 ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mempergunakan waktu? Karena ternyata hari-hari di mana kita ada adalah hari-hari yang jahat. Ada satu ayat, saudara, yang kita perlu baca membandingkan di mana bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat, yaitu Amsal. Amsal pasal yang ke-5. Amsal, maaf saudara, bukan Amsal, Amos. Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Jadi saudara, menurut ayat ini, orang yang berakal budi akan berdiam diri, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Berdiam diri di sini adalah tidak mengaktifkan seluruh kemampuan kita, tapi menyerahkan kemampuan kita, pikiran kita, perasaan kita kepada Dia yang mengajar kita dapat melewati hari-hari yang jahat ini. Jadi bukan berdiam diri di sini langsung tenang-tenang saja, kemudian tidak melakukan apa-apa gitu ya, bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini bahwa orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, maksudnya adalah di mana kita menyerahkan semua pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, niat kita, usaha kita kepada Dia yang mengajar kita melewati hari-hari yang jahat itu. Sebab
kalau dengan kemampuan kita, kita tidak akan pernah sanggup. Kita tidak akan pernah mampu. Karena kejahatan hari-hari ini adalah kejahatan yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Kita masih umur berapa ini? Kemampuan kita sangatlah terbatas. Makanya bagi tiap-tiap orang yang ingin hidupnya menjalaninya dengan baik ke depan, tanpa gangguan dari hal-hal yang jahat, maka tidak ada cara lain selain daripada kita minta diajar supaya kita berakal budi, supaya kita bijaksana, supaya kita memiliki hikmat. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mempergunakan waktu kita adalah karena hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Nah, kemudian yang kedua, Pengkhotbah 12. Ya, kita buka Pengkhotbah pasal 12 bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi yang kedua, kenapa kita harus bijaksana mempergunakan waktu? Karena ternyata akan ada hari-hari yang malang. Nah, saudara, ini tidak mudah melewati hari-hari yang malang ini. Tidak mudah. Makanya tidak heran di akhir zaman ini banyak orang yang berputus asa karena sedang menghadapi hari-hari yang malang. Mereka mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu saudara, mari, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang pertama tadi di awal dikatakan, ingatlah akan penciptamu. Ingat akan penciptamu. Jadi saudara, tidak ada cara lain untuk kita dapat melewati hari-hari yang malang nanti. Atau mungkin ada di antara jemaat Tuhan atau yang mendengarkan siaran ini, program ini, yang mungkin pada saat ini sedang menghadapi hari-hari yang malang. Ingat penciptamu. Tentu kalau Tuhan menciptakan kita, logikanya kalau kita menciptakan sesuatu, maka yang kita ciptakan itu kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Nah, Tuhan juga demikian. Tuhan telah menciptakan kita. Bahkan Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dia akan pelihara kita, Dia akan jaga kita, Dia akan rawat kita. Menghadapi hari-hari yang malang. Bahkan dikatakan di sini tidak ada kesenangan di dalamnya. Tidak ada kesenangan di dalamnya. Saudara, bersyukurlah kalau hari-hari ini Tuhan masih berikan kesenangan bagi kita di 24 jam satu hari yang kita lewati. Ya. Mungkin ada rasa galau, rasa cemas, rasa takut, ya. Bahkan mungkin berkata malang sekali nasib saya gitu ya. Karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Malang. Tapi ingat, kita harus kembali kepada pencipta kita. Karena tidak ada lain
selain Dia yang dapat membuat kita dapat melewati hari-hari yang malang ini. Hari-hari yang di dalamnya tidak ada kesenangan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memperhatikan kita, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita. Untuk itu mari, jangan sampai ada yang tidak mempergunakan waktunya dengan bijaksana, dengan hikmat yang dari Tuhan. Nah, yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. Kita akan bacakan ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 29. Saya bacakan begini. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah saudara, kalau kita lihat apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, sepertinya ekstrim. Ya. Nah dikatakan tadi, orang yang beristri seolah-olah tidak punya istri, orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Artinya bahwa walaupun hari-hari ini kita memiliki sesuatu, baik itu suami, baik itu istri, baik orang tua, baik itu anak, baik itu harta, sekarang kita harus mulai dalam menjalani hari-hari kita yang sudah semakin singkat ini, kita harus merasa bahwa itu tidak ada. Makanya didahului tadi dengan kata, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Waktu telah singkat. Nah saudara, tidak mudah kita punya harta tapi seolah-olah tidak punya harta. Sehingga tidak heran kalau orang punya harta, karena hari-hari yang dilalui adalah jahat, maka orang yang punya harta ini cenderung sombong. Yang punya kedudukan cenderung sombong. Yang punya suami maka cenderung memusatkan perhatiannya kepada suami. Yang punya istri cenderung punya perhatian kepada istri. Terbagi perhatiannya. Nah untuk itu saudara, perlu hikmat dari Tuhan untuk kita bisa memahami ini. Memang kita harus belajar melepaskan hak kita. Sebagai suami kah, sebagai anak kah, sebagai istri kah, sebagai orang yang punya kekayaan kah,
sebagai orang yang punya kedudukankah? Lepas. Karena ada berkata, siapa yang berani melepaskan haknya, dia akan mendapatkan haknya kembali. Tapi siapa yang mencoba mempertahankan haknya, maka dia akan kehilangan haknya. Nah, untuk itu saudara, jangan sampai ada di antara jemaat Tuhan atau kepada saudara-saudara yang mendengarkan program ini, jangan sampai ada di antara kita yang mengalami gangguan dalam menjalani hari-hari kita untuk melayani karena rasa memiliki kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kita maksimalkan waktu yang singkat ini dengan memberi yang terbaik. Melayani suami dengan pelayanan yang terbaik, melayani istri dengan pelayanan yang terbaik. Kami sering menyampaikan jangan sampai terlambat dalam kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Ada banyak orang setelah yang dicintainya meninggal, baru muncul rasa untuk memberikan kasih dan cinta. Terlambat. Ini kesempatan. Waktu sudah sangat singkat. Makanya kita harus benar-benar bijaksana mempergunakan waktu ini. Nah, dikatakan tadi supaya kita tidak ada gangguan, tidak ada halangan. Walaupun mungkin kita diberikan kebebasan. Siapa yang bisa melarang kita untuk melakukan sesuatu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua? Siapa yang bisa melarang? Kita diberikan kebebasan. Tetapi jangan sampai kita memberikan kepada Tuhan itu sisa-sisa dari apa yang bisa kita beri. Dia harus menjadi yang prioritas. Dia harus menjadi yang utama. Nah, kita percaya kalau dia yang menjadi yang utama dan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, maka nanti Tuhan yang akan memampukan kita dapat maksimal melakukan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang kita sayangi. Nah, untuk itu saudara terkasih, pada saat pagi hari ini, sekali lagi kami ingatkan, waspada, yaitu dalam hal bagaimana kita mempergunakan waktu. Tadi dikatakan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tidak ada cara lain untuk kita dapat melewati hari-hari yang jahat ini, selain daripada kita harus punya kebijaksanaan. Sehingga kita dapat menyadari, sehingga kita dapat maksimal dalam mempergunakan waktu. Karena Dia yang adalah hikmat akan mengajar kita, memberitahukan kita, mengingatkan kita, hari-hari ini jahat, hari-hari ini malang, dan hari-hari ini singkat. Kami sangat yakin apabila kita bersama Roh Kudus dan apabila kita bersama dengan firman, maka tentu kita akan dapat melewati hari-hari ini dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Kami berdoa supaya renungan ini dapat mengingatkan kita dalam tiap-tiap hari yang kita lalui. Kita dapat memperoleh hati yang bijaksana, dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat pimpinan Roh Kudus-Mu mengajar kami, mengingatkan kami bahwa waktu-waktu yang kami lalui adalah waktu-waktu yang jahat. Waktu yang kami lalui adalah waktu yang sangat singkat. Waktu yang kami lalui ini adalah hari-hari yang malang. Untuk itu,
ajarlah kami, pimpinlah kami, buatlah kami terus mengingat Engkau sebagai pencipta kami, sehingga kami dimampukan melewati hari-hari yang jahat ini dengan sukacita dan kemenangan. Meteraikanlah firman ini di dalam hati kami masing-masing, sehingga dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami ditemukan tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk ibadah komunal, kita akan adakan nanti setelah kita lihat ke depan perkembangan virus corona ini, meningkatnya sudah tidak terlalu mengkhawatirkan lah ya. Jadi lebih baik kita di rumah, kita jaga kesehatan, karena dalam beribadah itu bukan soal gedung, tetapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat membangun kita sebagai baitnya dan nanti Dia hadir di dalam baitnya. Jadi saudara terkasih, jangan sampai ada di antara jemaat Tuhan yang merasa kurang kalau waktunya belum kita bisa beribadah bersama-sama. Jadi kita gunakan waktu ibadah online ini, saudara juga bisa nanti akses dari gereja-gereja tertentu yang mungkin juga memberikan kesempatan untuk beribadah online seperti ini. Nah, yang kedua, kalau ada persembahan-persembahan yang saudara telah kumpulkan atau mungkin perpuluhan, nah saudara boleh pegang sambil doakan supaya nanti pada saat waktu kita sudah bersama-sama boleh diserahkan, atau kalau saudara didorong oleh Tuhan menyerahkan langsung enggak apa-apa juga boleh. Tetapi sekali lagi kami ingatkan untuk terus kita bangun kerinduan untuk berkorban. Kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi ketentuannya Tuhan. Jadi sudah terkasih, biar masing-masing keluarga kumpulkan, nanti satu saat kita beribadah bersama-sama baru diserahkan dan nanti bisa kita bagi untuk pembangunan gereja dan juga untuk kas kita. Nah, kemudian yang ketiga, sekali lagi kami ingatkan untuk jemaat Tuhan menjaga diri baik-baik. Karena hari-hari ini kita tidak tahu di sekitar kita itu siapa yang terinfeksi. Dan untuk itu sekali lagi kami ingatkan untuk terus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sering-sering mandi itu jauh lebih baik supaya nanti kita aman ya, jangan sampai kita terkena dampak daripada virus ini dan akan sangat meresahkan, mengganggu ya, bahkan menakutkan. Tapi kita sangat yakin bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pimpin kita dalam menjalani apapun ke depan dengan satu keyakinan kuasa darah Yesus yang menguduskan dan menyucikan kita akan terus memelihara sehingga kita aman. Tetapi tetap kita harus bijaksana juga, harus memiliki hikmat ya, yaitu dengan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, puji Tuhan, mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik,
kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Sempurnakanlah Tuhan apa yang kami lakukan pada saat ibadah ini. Ampuni kalau dalam ibadah ini Tuhan ada yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan khusus jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit sembuhkan, lemah berikan kekuatan, yang punya masalah persoalan Kau selesaikan. Yang bimbang pertetapkan hati mereka, bahkan yang undur dari Engkau tarik dengan cara kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk tempat di mana kami boleh beribadah. Kau berkati Tuhan. Kami percaya Engkau akan berikan sukacita terus untuk kami dapat menata kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau akan berikan yang terbaik bagi kami. Berdoa untuk seluruh persembahan-persembahan kami. Berdoa untuk umat-Mu yang telah mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan berkati kami dengan limpah, sempurna sampai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk negara kami ini. Dalam masa-masa sulit, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang keamanan, di bidang sosial, kami percaya oleh karena urapan-Mu kepada para pemimpin-pemimpin kami, maka kami percaya juga Engkau akan bawa negara kami ini keluar dari seluruh masalah yang sedang terjadi. Berdoa untuk garda terdepan, para medis yang menangani virus corona. Urapilah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka mampu melayani dengan terbaik dengan pengurapan-Mu. Juga berdoa untuk seluruh pasien yang ada, bahkan pada saat ini Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, kami serahkan dalam tangan-Mu. Beracaralah Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada 1 minggu ke depan. Buatlah kami senantiasa melihat karya-Mu yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat terus menata kehidupan kami, pergunakan waktu-waktu kami dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita mengulurkan tangan, kita menerima berkat, itulah sebabnya saudara terkasih kita pulang penuh sukacita. Berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang menang dan percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara terkasih. Selamat siang, Tuhan Yesus